pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dalam Sekolah Minggu Online. Saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat dan baik pada saat ini. Pada pagi ini kita memasuki pelajaran ke-8 yang diberi judul Pembaptisan Menyatukan Orang Percaya. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan pada kami sampai saat ini, sehingga kami boleh didapati dalam keadaan baik. Terima kasih untuk semua kasih karunia Tuhan yang kami dapat rasakan, dan biarlah Tuhan pada pagi ini Tuhan memberikan hikmat kepada kami untuk kami dapat mengerti pelajaran pada pagi ini dan kami boleh menerapkannya dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu di dalam menyampaikan firman Tuhan ini supaya semuanya boleh menjadi baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam beberapa minggu ini kita sudah belajar tentang baptisan. Pada kesempatan ini kita akan belajar satu pengajaran bahwa baptisan itu menyatukan orang-orang percaya. Seperti kita ketahui, setiap manusia memiliki pribadi-pribadi yang berbeda. Karena memang Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda. Tetapi di dalam perbedaan-perbedaan ini, Tuhan menginginkan kita tetap dapat bersatu di dalam kehidupan yang baik. Seperti halnya ke-12 murid Yesus, kalau kita lihat mereka mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, baik dari pekerjaannya maupun dari karakternya, mereka berbeda-beda. Tetapi di dalam kenyataannya mereka bisa bersama-sama melayani dan bersatu di dalam pelayanan. Mengapa demikian? Karena mereka sudah dipersatukan oleh Allah melalui Kristus Yesus. Dan kita juga boleh melihat pada saat ini banyak orang yang sudah mengenal dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara, ketika kita bicara tentang pembaptisan, seringkali kita melihat ada seseorang yang menerima Yesus, yang baru menerima Yesus dan menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Di dalam pembaptisan, seringkali kita diingatkan untuk satu hal, bahwa orang yang dibaptiskan ini merupakan keluarga baru bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Karena mereka sudah di dalam keluarga Allah. Hal ini juga dijelaskan oleh Rasul Paulus di dalam firman Tuhan pada pagi ini, yaitu yang diambil dari Galatia 3 ayat 26 sampai 29. Mari kita melihat satu persatu dari ayat ini. Kita akan melihat dari ayat 26. Di sini dikatakan bahwa sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa setiap orang yang percaya, yang mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mereka diangkat menjadi anak-anak Allah. Oleh sebab itu, setiap orang baru atau orang yang baru dibaptiskan, kita harus menerima dengan sukacita karena kita kedatangan keluarga baru di dalam kehidupan bergereja kita. Sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan tadi, bahwa orang-orang percaya adalah anak-anak Allah. Begitupun dengan dikatakan di Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Di sini dikatakan juga bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan kita bisa melihat di Roma 8 ayat 15, di sini juga dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan
yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Juga di sini dikatakan bahwa kita menerima Roh yang menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Oleh sebab itu, ketika kita melihat baptisan, pembaptisan seseorang yang menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita bisa melihat bahwa orang ini adalah orang yang menerima juga Roh Allah yang menjadikan orang ini adalah anak-anak Allah. Jadi, walaupun mereka mungkin berbeda latar belakangnya dengan kita, tetapi di dalam baptisan ini kita bisa menerima mereka sebagai satu keluarga baru yang bisa bersama-sama melayani Tuhan. Kemudian dari ayat 28 dikatakan, dari ayat 27 dikatakan, karena kamu semua yang dibaptis di dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Nah, di sini pun dikatakan bahwa setiap orang yang dibaptis di dalam Kristus juga telah mengenakan Kristus di dalam kehidupannya. Mungkin kalau diperjelas bahwa setiap orang yang sudah percaya dan dibaptiskan di dalam Kristus, kehidupannya harus berubah dari kehidupan lama menjadi kehidupan yang baru yang memiliki karakter Kristus. Hal ini mengingatkan kita bahwa kita sebagai orang-orang percaya mempunyai satu kesatuan yang sama, yaitu sudah mengenakan Kristus di dalam kehidupan kita. Sama halnya dengan ketika kita melihat proses pembaptisan, kita juga bisa diingatkan bahwa orang yang dibaptiskan ini juga sudah sama-sama mengenakan Kristus di dalam kehidupannya. Ini ditunjukkan dari bahwa dia sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Memang menjadi satu hal yang mendasar ketika kita menerima Yesus, kita harus mengerti dan memahami bahwa menerima Yesus bukan hanya sebagai slogan atau kata-kata saja, tetapi harus dibuktikan dari perubahan hidupnya. Sehingga ketika kita menjadi satu keluarga di dalam keluarga Allah, di dalam sebuah gereja, atau ketika kita memberikan diri kita dibaptis, kita sudah memahami yang namanya lahir baru atau yang namanya pertobatan dan perubahan sikap menjadi sikap yang memiliki karakter Kristus. Oleh sebab itu, sangatlah penting ketika seseorang menerima Yesus mempunyai pemahaman seperti ini, bahwa menerima Yesus bukan hanya slogan, tetapi adalah perubahan di dalam kehidupan kita. Adanya pertobatan dan adanya hidup yang baru. Oleh sebab itu, di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa kita sudah mengenakan Kristus di dalam kehidupan kita. Kemudian dari ayat 28 dikatakan bahwa dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Di sini dikatakan bahwa ketika kita berbeda-beda, suku bangsa kita berbeda, kebiasaan kita berbeda, tetapi kita diingatkan bahwa ketika kita di dalam Kristus, kita sudah dipersatukan di dalam kehidupan keluarga Allah, yaitu di dalam Kristus Yesus. Begitupun dengan orang-orang yang dibaptiskan
ketika kita melihat seseorang dibaptiskan, kita diingatkan kembali bahwa tidak ada lagi perbedaan-perbedaan yang menghalangi seseorang untuk memasuki kesatuan di dalam keluarga Allah. Karena orang tersebut, begitupun dengan kita orang-orang percaya, sudah disatukan di dalam Kristus Yesus. Jadi perbedaan-perbedaan latar belakang dari kehidupannya, dari lingkungannya, maupun dari kebangsaannya atau pekerjaannya, itu tidak akan menjadi satu permasalahan lagi di dalam kehidupan bergereja atau kehidupan orang-orang yang sudah percaya. Seharusnya begitu. Tetapi memang kadangkala hal ini dilupakan atau terlupakan oleh orang-orang yang belum memahami prinsip dasar sebuah kenyataan bahwa ketika seseorang sudah dipersatukan oleh Kristus, dia tidak lagi meributkan atau mempermasalahkan perbedaan-perbedaan tersebut. Jadi, ketika kita melihat pembaptisan atau baptisan, kita diingatkan kembali bahwa orang tersebut, walaupun mungkin berbeda bangsa dengan kita, orang tersebut adalah satu di dalam keluarga Allah. Jadi tidak ada perbedaan-perbedaan lagi. Kemudian yang selanjutnya, di dalam ayat 29 dikatakan, "Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah." Di sini dikatakan bahwa ketika kita sudah percaya, sudah menjadi orang percaya, kita pun masuk dalam keturunan Abraham, di dalam keturunan iman seperti Abraham, sehingga kita mempunyai hak untuk menerima janji Allah, hak yang sama yang diterima oleh Abraham. Jadi kita orang-orang yang percaya juga mempunyai kesamaan di dalam keturunan Abraham. Oleh sebab itu, ketika kita kembali lagi melihat peristiwa atau baptisan, kita diingatkan kembali bahwa orang tersebut adalah orang baru yang juga sama-sama memiliki keturunan yang sama dengan kita, yaitu sebagai keturunan Abraham yang mempunyai hak yang sama, yaitu berhak menerima janji Allah. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama ketika kita melihat baptisan ini, kita sama-sama menerima seseorang yang dibaptiskan ini sebagai keluarga baru, sehingga kita bisa dipersatukan di dalam satu keluarga besar sebagai orang-orang yang sudah percaya. Oleh sebab itu, ketika kita memahami dari awal tentang arti keselamatan, artinya baptisan, kita yang berbeda-beda ini seharusnya bisa bersatu dengan baik di dalam sebuah keluarga besar, yaitu keluarga Allah. Oleh sebab itu, benar dalam pelajaran 8 ini dikatakan bahwa pembaptisan itu menyatukan orang-orang percaya. Kita disatukan menjadi satu keluarga yang besar yang mempunyai tujuan, yang mempunyai fokus yang sama, yaitu fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga seharusnya tidak ada lagi perbedaan-perbedaan yang menghambat di dalam pelayanan kita bersama. Karena kita bukan lagi berbeda-beda, tetapi kita satu dalam keluarga Allah. Oleh sebab itu, marilah Bapak Ibu Saudara, ketika kita
sebagai orang-orang yang percaya yang sudah dibaptiskan, marilah kita sama-sama mempunyai fokus yang sama pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, bersama-sama melayaninya, sehingga bukan diri kita lagi yang dilayani, tetapi kita melayani Yesus Kristus. Pelayanan ini bisa diterapkan dengan kita juga bisa melayani sesama kita di dalam kehidupan di dunia ini. Oleh sebab itu, marilah kita sadari bahwa sebagai orang-orang yang percaya, kita adalah satu, yaitu satu keluarga sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara, pelajaran hari ini mungkin mengingatkan banyak hal tentang kesatuan di dalam kehidupan orang-orang percaya ini, sehingga marilah ketika kita masih belum bisa bersatu di dalam kehidupan orang-orang percaya, marilah kita bersatu, karena kita sama sebagai anak-anak Allah, sama sebagai seseorang yang sudah mengenakan Kristus dalam kehidupan kita, sama sebagai orang-orang yang mempunyai janji-janji Allah. Oleh sebab itu, jangan lagi ada perbedaan-perbedaan yang menghalangi kebersamaan kita di dalam kehidupan bergereja kita, sehingga baptisan yang kita lihat, baptisan yang kita lakukan akan menjadi satu berkat yang luar biasa, karena kita bisa bersatu di dalam kesatuan Kristus Yesus. Oleh sebab itu, mari kita diskusikan di dalam kelas kita masing-masing, sejauh mana kita sebagai orang-orang percaya bisa bersatu di dalam melayani Yesus Kristus di dalam kehidupan kita ini. Yang kedua, mungkin mari kita sama-sama mendiskusikan sejauh mana pembaptisan ini bisa menyatukan orang-orang yang percaya di dalam sebuah gereja. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama memasuki kelas kita masing-masing untuk mendiskusikan pelajaran yang sudah kita dengar bersama-sama pada pagi ini. Semoga apa yang disampaikan melalui firman Tuhan ini bisa menguatkan kita dan juga bisa membuka wawasan dan pikiran kita untuk kita bisa bersatu, karena kita adalah keluarga besar Allah, keluarga dari Allah, dan kita adalah anak-anak Allah yang mempunyai kesamaan, yaitu berfokus kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara untuk perhatiannya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi ini kami boleh diingatkan untuk satu hal tentang bahwa kami sebagai orang-orang percaya adalah orang-orang yang sudah diangkat oleh Yesus sebagai anak-anak Allah, sehingga kami boleh menjadi satu keluarga yang besar, keluarga yang mengenal Kristus di dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan, bagi kami yang sudah percaya dan sudah mengalami baptisan, boleh bersatu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melayani Tuhan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang boleh menguatkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatian yang diberikan pada pagi ini.